Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TPB 51. Perkenalkan, saya Maritza Sadia Arsita dengan NIM 120220096 dari Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, nama saya Yudhistia Ayu Saputri dengan NIM 120220099 dari Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, nama saya Ayu Kirana, NIM 120220114, TPB 51. Perkenalkan, nama saya Andi Marcelia Larasati dengan NIM 120220110. Perkenalkan, nama saya Roland dengan NIM 120220104, TPB 51. Pertama-tama, kami akan membahas tentang pengertian motor listrik. Motor listrik adalah mesin listrik yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, di mana energi mekanik tersebut berupa putaran dari motor. Menurut sumber tegangan yang digunakan, motor listrik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu motor listrik AC dan DC. Jenis-jenis motor listrik. Pada dasarnya, motor listrik dibagi menjadi dua jenis, yaitu motor listrik AC dan motor listrik DC. Kemudian dari kedua jenis tersebut, digolongkan lagi menjadi beberapa klasifikasi lagi sesuai dengan karakteristiknya. Yang pertama ada motor arus, arah, dan kendali. Konstruksi motor searah atau DC ini sangat mirip dengan generator DC. Mesinnya bekerja baik sebagai generator akan bekerja dengan baik juga sebagai motor. Pada motor DC, terdapat klasifikasi umum untuk rumah atau penutup motor DC yang telah ditetapkan oleh pabrik. Dikarenakan, motor kerap kali dioperasikan di lokasi yang berdebu, lembab, atau korosif, yang mungkin dapat membuat motor mudah mendapat kerusakan mekanis. Selanjutnya ada motor shunt, merupakan tipe motor DC yang paling umum. Cara hubungnya sama seperti generator shunt, yaitu medan shunt dihubungkan langsung pada terminal sehingga paralel dengan rangkaian jangkar. Tahanan geser medan biasanya dihubungkan seri dengan medan. Motor shunt ini mempunyai pengaturan kepesatan yang baik dan digolongkan sebagai motor kepesatan konstan walaupun kepesatannya agak berkurang jika dengan bertambahnya beban. Lalu ada motor listrik induksi. Motor listrik induksi berfungsi untuk mengubah energi mekanik yang berupa tenaga putar dalam motor DC. Energi listrik diambil langsung dari kumparan armatur dengan melalui sikat atau komutator. Lain halnya pada motor AC. Pada motor AC, kumparan rotor tidak menerima energi listrik langsung, tetapi secara induksi seperti yang terjadi pada energi kumparan sekunder transformator. Oleh karena itu, motor AC dikenal dengan motor induksi. Sebenarnya motor induksi dapat diidentikan dengan transformator yang kumparan primer sebagai kumparan stator, sedangkan kumparan sekunder sebagai kumparan rotor. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang gaya Lorentz. Sebelum mengetahui lebih dalam tentang gaya Lorentz, kita harus tahu dulu nih, sebenarnya apa sih pengertian dari gaya Lorentz sendiri? Nah, teman-teman, gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Nah, gaya Lorentz ini ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Arah dari gaya Lorentz sendiri itu selalu tegak lurus dengan arah kuat listrik dan induksi magnetik yang ada. Nah, di sini kita dapat melihat nih gaya Lorentz, di mana L merupakan panjang kawat dengan satuan meter, I merupakan kuat arus yang mengalir pada kawat dengan satuan ampere, dan beta merupakan kuat medan magnet dengan satuan Tesla. Alfa merupakan sudut yang dibentuk oleh beta dan kuat arus. Nah, cara menggunakan gaya Lorentz itu dapat diterapkan dengan dua kaidah tangan. Yang pertama itu ada kaidah tangan kanan yang ada di kiri, dan yang kedua ada kaidah tangan kanan yang di kanan. Yang pertama, kaidah tangan kanan pertama itu menggunakan 3 jari tangan kanan, di mana ibu jari itu menunjukkan arah arus listrik dengan satuan ampere. Jari telunjuk itu
mengarah kepada arah medan magnet, dan jari tengah mengarah kepada arah gaya Lorentz. Nah, selanjutnya itu ada kaidah tangan kanan yang kedua. Dia menggunakan telapak tangan kanan yang terbuka dan lebih mudah digunakan. Telapak tangan itu mengarah kepada arah gaya Lorentz, ibu jari mengarah kepada arah arus listrik, dan keempat jari lainnya itu mengarah kepada arah medan magnet. Jadi teman-teman bisa mencoba nih, yang mana sih yang lebih enak antara kaidah tangan kanan yang pertama dengan kaidah tangan kanan yang kedua. Kita akan mempelajari tentang rumus dari gaya Lorentz sendiri. Nah teman-teman, ketika terdapat muatan listrik Q yang bergerak dengan kecepatan V pada suatu medan magnet sebesar beta, maka muatan listrik tersebut akan mengalami gaya Lorentz yang besarnya dapat dihitung dengan rumus F sama dengan beta dikali I dikali L dikali sin alfa, dengan F adalah gaya Lorentz, beta adalah induksi medan magnet, I adalah kuat arus, L adalah panjang kawat dalam medan magnet, dan alfa adalah sudut yang diapit oleh kuat arus dan induksi magnetik. Prinsip kerja motor listrik pada dasarnya sama untuk semua jenis motor secara umum. Yang pertama, arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya. Yang kedua, ikat kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran atau loop. Maka kedua sisi loop, yaitu pada sudut kanan medan magnet, akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan. Pasangan gaya menghasilkan tenaga putar atau torque Q untuk memutar kumparan. Yang keempat, motor-motor memiliki beberapa loop pada dinamonya untuk memberikan tenaga putaran yang lebih seragam, dan medan magnetnya dihasilkan oleh susunan elektromagnetik yang disebut kumparan medan. Lilitkan kawat tembaga berdiameter 0,8 mm sebanyak 5 lilitan pada sebuah benda yang memiliki diameter lingkaran. Setelah dirapikan, amplas ujung kumparan untuk menghilangkan lapisannya. Hal ini dimaksudkan agar arus listrik yang dihasilkan baterai dapat mengalir dengan baik. Selanjutnya, rekatkan peniti pada kedua ujung baterai menggunakan solatip. Setelah dirangkai, letakkan magnet di antara peniti. Kemudian, letakkan kumparan yang telah dibuat tadi di antara kedua peniti dan berikan sedikit bantuan putaran pada kumparan agar kumparan tersebut dapat berputar dengan baik. Kelebihan motor DC. 1. Torsi dan kecepatannya mudah dikendalikan. 2. Performansinya mendekati linear. 3. Sistem kontrolnya relatif lebih murah dan sederhana. 4. Untuk aplikasi berdaya rendah, motor DC lebih murah daripada motor AC. Kekurangan motor DC. Yang pertama, arus yang dipakai pada motor DC berasal dari aki, sehingga beban yang besar akan diterima oleh aki setiap saat. Hal tersebut membuat aki akan lebih cepat soak, sehingga harus sering dicek kelistrikannya agar dapat berfungsi dengan baik. Kedua, lebih besar dan lebih mahal. Ketiga, tidak cocok untuk aplikasi kecepatan tinggi. Keempat, tidak cocok digunakan pada kondisi lingkungan yang cepat berdebu. Dan terakhir, tidak cocok digunakan pada aplikasi berdaya besar. Keunikan motor DC, yaitu motor DC dapat digambarkan melalui kurva daya dan kurva torsi atau kecepatannya. Dari kurva tersebut dapat dianalisa batasan-batasan kerja dari motor serta daerah kerja optimum dari motor tersebut. Dari grafik di atas terlihat hubungan antara torksi dan kecepatan untuk suatu motor DC tertentu. Dari grafik terlihat bahwa torsi berbanding terbalik dengan kecepatan putaran. Dengan kata lain, dapat trade-off antara besar torsi yang dihasilkan motor dengan kecepatan putaran motor.